Episode 23, Harimau Naga. Wanita cantik itu mengangguk pada tanggapan Fei Hung. Sepertinya memang ada cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, Fei Hung memandangnya dengan serius dan berkata, "Kau harus memulai pelatihanmu dari awal. Jadi, semua seni bela dirimu akan hilang. Tetap saja, apakah kau bersedia?" Wanita sedikit es itu bingung mendengar Fei Hung. Akankah dia kehilangan semua kekuatannya? Lalu apa gunanya dia menanggung semua rasa sakit ini sampai suatu hari kehilangan kultivasinya? Tapi jika dia tidak sembuh dari penyakitnya, apakah itu berarti dia akan mati sangat mudah? Tunggu, jika dia bisa menyembuhkannya, dia tidak akan lagi menderita, dan dia akan dapat kembali berlatih lebih cepat dan memiliki kekuatannya lagi. Meskipun itu akan memakan waktu, dia yakin dia bisa melakukannya lagi. Dia tidak akan membiarkan siapapun memutuskan hidupnya. Fei Hung melihat pertarungan dirinya sendiri di matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat tekadnya. Jika dia benar-benar bersedia, dia akan membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Dia akan memberinya kekuatan yang dia dambakan untuk masa depannya. Fei Hung yakin bahwa begitu dia mulai dari awal berlatih di jalur kultivasinya akan meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kekuatannya akan melawan langit. Dia bahkan sedikit iri padanya. Tubuh legendaris seperti itu adalah apa yang diimpikan oleh para pembudidaya untuk mencapai ranah yang lebih tinggi dengan mudah. Tidak lebih dari 30 nafas berlalu, ketika wanita sedingin es itu mendongak dan menatap lurus ke mata Fei Hung saat dia menjawab, "Aku bersedia." Fei Hung melihat bahwa matanya dipenuhi dengan tekad dan tahu bahwa dia benar-benar telah mengambil keputusan. Fei Hung tersenyum padanya dengan ekspresi setuju ketika dia berkata, "Karena kau telah mengambil keputusan dengan tegas, aku akan membantumu. Kau bahkan dapat menggunakan energi dingin di dalam tubuhmu untuk keuntunganmu, membantumu menjadi lebih cepat dan mendapatkan kekuatan yang kau inginkan. Bahkan dengan metode khusus yang akan aku berikan untuk kau latih, kau akan lebih kuat dari yang sekarang." Fei Hung mengatakan ini padanya untuk menyemangatinya. Dia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan kekuatan. Dia sudah merasakan putus asa dan tidak berdaya belum lama ini. Jadi dia bisa memahami perjuangan batinnya saat dia memutuskan untuk memulai dari awal. Tapi tampaknya wanita ini lebih baik dalam berpikir dan memahami daripada dia. Karena itu, wanita ini segera membuat keputusan bersedia untuk memulai dari awal. Wanita itu kagum mendengar Fei Hung mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menggunakan energi dingin di tubuhnya untuk keuntungannya, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tanggapan seperti itu mengejutkannya untuk sementara waktu. Fei Hung berpikir, "Aku pikir aku memiliki ramuan obat untuk dapat menyiapkan formula untuk menyembuhkan meridiannya. Tetapi, aku harus melakukannya secara manual dan memberikannya secara langsung karena dia tidak dapat menggunakan teknik kultivasi apapun untuk memperbaiki pil." Fei Hung memasuki dunia kecilnya dengan melepaskan indera spiritualnya, dan pada awalnya dia terkejut melihat bahwa ruang itu telah diperbesar dan dia bisa melihat tempat itu lebih berwarna. Dia akan memeriksa dunia kecilnya barunya ini lagi nanti. Dia dengan cepat mencari barang-barangnya dan menemukan bahwa beberapa barang sudah tersedia untuk dia ambil. Fei Hung mencari wadah batu giok untuk sisa ramuan yang dia miliki, tanaman embun spiritual, batang teratai musim semi, dan ramuan jantung naga. Dia mengeluarkannya sekaligus bersama dengan sebotol batu giok yang bersih, lalu duduk di atas tanah. Karena prosesnya dalam bentuk cairan dan dibuat secara langsung, dia tidak perlu menggunakan kuali untuk membuat pil. Wanita sedingin es itu terkejut melihat Fei Hung mengeluarkan bahan-bahan ramuan itu dari udara tipis, seolah-olah dia sedang melakukan sihir. Dia masih duduk pada jarak yang cukup jauh dari Fei Hung saat dia melihat apa yang Fei Hung lakukan. Fei Hung melanjutkan dengan hati-hati mencampur tanaman embun spiritual bersama dengan batang teratai musim semi, sambil melemparkan mantra api di tangannya untuk menghangatkan botol giok
dan menghilangkan kotorannya untuk membentuk cairan. Dia kemudian menuangkan ramuan jantung naga dan mencampurnya dengan hati-hati. Sementara cairannya disaring oleh api di sekitar botol. Cairan obat berubah warna, pertama hijau, lalu merah, dan akhirnya menjadi warna biru langit. Wanita cantik sedingin es tercengang melihat Fei Hung mencampur ramuan obat itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah dia tidak membutuhkan sesuatu yang disebut kuali untuk menyiapkan ramuan? Dia yakin bahwa Fei Hung pasti seorang alkemis, bahkan bisa membuat ramuan tanpa menggunakan kuali. Tapi, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa untuk menghindari mengganggu Fei Hung. Hampir setengah jam berlalu ketika Fei Hung selesai membuat pil obat dalam bentuk cairan. Pertama, mau harus minum obat khusus ini, sehingga dapat menyembuhkan tubuhmu dan menghilangkan kerusakan tersembunyi yang mungkin tidak kau ketahui. Ketika Fei Hung selesai, dia menjelaskan padanya. Ketika kau sampai di rumah, ambil cairan obat ini dan istirahat. Ini akan membuatmu menyembuhkan tubuhmu setiap hari. Jadi, besok pada waktu seperti saat ini, kau harus datang lagi ke sini untuk mendapatkan cairan obat lain, dan aku akan memeriksa kembali kondisi tubuhmu. Fei Hung menyerahkan botol giok dengan cairan obat dan melanjutkan. Ingatlah, untuk tidak melatih seni bela diri akhir-akhir ini. Apalagi aktivitas yang dapat menyerap energi dalam tubuhmu, karena dapat mengurangi efek obat ini pada tubuhmu. Wanita itu mengangguk pelan saat dia melihat botol giok cantik yang berisi obat mujarab yang bisa menyembuhkan tubuhnya. Fei Hung memiliki cara yang lebih mudah untuk membuat tubuhnya memurnikan cairan obat secara langsung. Tetapi dia tidak mengatakan itu padanya, karena itu membutuhkan kontak langsung dengan menyentuh tubuhnya. Jadi Fei Hung yakin wanita itu akan menolak jika dia melakukan metode itu. Fei Hung berdiri dan meregangkan tubuhnya yang sedikit kelelahan. Wanita cantik dan dingin itu juga berseri. Dan tepat ketika dia ingin berterima kasih kepada Fei Hung karena telah membantunya, mereka mendengar suara yang menusuk. Wanita itu linglung sejenak dan berpikir pada dirinya sendiri dan melihat ke arah raungan. Dia tercengang ketika melihat seekor binatang iblis berdiri beberapa meter dari mereka itu. Berbentuk seperti harimau dengan 2 tanduk di atas kepalanya, tetapi tingginya hampir 5 meter, sementara tekanan yang kuat datang darinya. Harimau naga! Wanita itu berteriak ketika dia mengenali binatang iblis itu. Harimau naga? Fei Hung terkejut ketika dia mendengar nama binatang iblis ini. Sepertinya mereka benar-benar menamai binatang iblis itu. Fei Hung masih belum tahu klasifikasi binatang iblis di dunia ini, jadi dia tidak tahu bahwa mereka telah diberi nama. Fei Hung telah memperhatikan untuk beberapa waktu bahwa binatang iblis ini datang ke arah mereka, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Wanita itu tahu kekuatan binatang iblis ini, jadi sekarang mereka harus melarikan diri dari tempat ini. Karena jika mereka tetap tinggal, sudah dipastikan mereka akan mati. Saat dia ingin memperingatkan Fei Hung untuk segera melarikan diri sesegera mungkin, dia melihat bagaimana Fei Hung tersenyum lemah padanya, seolah memberitahunya untuk tidak khawatir saat dia berjalan menuju binatang iblis itu.